saudara, pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, ASEAN Navy Chiefs Meeting atau disebut juga ANCM yang ke-16 telah dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, Indonesia. ANCM adalah pertemuan tahunan yang diikuti oleh para kepala staf Angkatan Laut atau KSAL dari negara-negara ASEAN. Berbeda dengan tahun lalu, kali ini ANCM dilaksanakan secara luring. Kendati demikian, masih ada negara yang belum dapat mengikuti ANCM secara langsung sebab kasus COVID-19 yang masih tergolong tinggi di negara tersebut. Negara yang belum dapat mengikuti ANCM secara langsung ialah Myanmar. Sementara negara ASEAN lain sudah mengikuti ANCM secara luring. Pertemuan KSAL se-ASEAN kali ini secara khusus dilaksanakan untuk menentukan langkah lanjutan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah maritim ASEAN. Topik yang dibahas adalah kestabilan dan keamanan wilayah Laut Cina Selatan. Topik ini menjadi pembahasan yang sangat penting dikarenakan belakangan ini sempat terjadi upaya perebutan kawasan Laut Cina Selatan oleh negeri Tiongkok. Sebagai langkah antisipasi konflik yang berkelanjutan, pihak ASEAN telah mengupayakan jalur diplomasi ke pemerintah Tiongkok. KSAL Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono menyebut bahwa ASEAN mengutamakan jalur diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan Laut Cina Selatan. Selain itu, latihan militer internal ASEAN juga telah direncanakan dalam ANCM untuk memperkuat penjagaan kawasan tersebut. Latihan maupun patroli terkoordinasi khususnya di perbatasan negara kita dengan negara-negara ASEAN. Sehingga semuanya sepakat untuk menjaga stabilitas kawasan di laut kita khususnya negara ASEAN. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2023, yakni setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota ASEAN. Banyak negara ASEAN yang akan menerima manfaat dari program ini, terutama negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut Cina Selatan. Namun, Indonesia adalah negara yang paling banyak menerima manfaat dari program pelatihan ini. Sebab, negeri maritim itu memiliki lebih banyak teritori Laut Cina Selatan dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu faedah program ini bagi Indonesia adalah kedaulatan Laut Cina Selatan dapat lebih terjaga sebab banyak negara yang ikut andil dalam pengamanan Laut Cina Selatan. Selain itu, para nelayan Indonesia juga akan lebih leluasa dalam menangkap ikan sebab teritori penangkapan ikan sudah terbagi antar negara dan proses penjagaannya lebih terjaga sehingga potensi nelayan asing yang datang juga akan berkurang. Dalam program ini, Indonesia juga turut mewujudkan salah satu poin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa manfaat bagi dunia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia ikut andil dalam pengamanan dan penertiban kawasan ASEAN bagian Laut Cina Selatan. Tindakan ini membawa banyak manfaat tidak hanya bagi ASEAN, tetapi juga bagi negara-negara lain di luar ASEAN yang masuk dalam kawasan Laut Cina Selatan. Pengamanan Laut Cina Selatan memang harus dilakukan secara intensif sebab kawasan ini terdiri atas banyak negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, dan Cina. Dalam kasus ini, negeri tirai bambu itu berusaha untuk menguasai seluruh area Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, pengamanan harus dilakukan secara intens guna untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara pada kawasan tersebut. Program pelatihan ini akan dibahas lebih mendalam lagi pada ANCM berikutnya yang ke-17. Sebab pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan. Dalam pertemuan ini, Indonesia senantiasa bersikap netral sesuai dengan sifat politik dan semangat kebangsaan Republik Indonesia yang telah dibangun, yakni gerakan non-blok. Demikian liputan kali ini. Saya Joel Adnan Habiono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.